Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kepadanya pada pagi hari ini. Kita dihimpun kembali di tempat yang dimuliakan ini. Tentu kalau lakukan karena rahmatnya, hidayahnya dan inayahnya, kita tidak bisa bersua di masjid kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghitung setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini dan digantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sunnah-sunnahnya membawa kita dari jalan kegelapan kepada kemuliaan hidup dan kehidupan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Nashaihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani, yang kali ini kita sampai pada bab pertama, Al-Bab As-Sunani, di makalah yang keempat. Saya bacakan dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'ah, dan makalah atau nasihat yang keempat. An Umar radhiyallahu anhu, bersumber dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nukila an-Syekh Abdul Mu'ti As-Sablawi, dinukilkan, diriwayatkan dari Syekh Abdul Mu'ti As-Sablawi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, sifli hasanati Umar, sifli hasanati Umar, deskripsikan, gambarkan buatku hasanati Umar, dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab. Faqala, maka kemudian Jibril menjawab, law kanatil biharu midada, kalau seandainya al-bihar itu jamak min bahrin, bentuk plural dari kata bahr. Bahrun artinya laut, al-bihar berarti lautan, samudra. Kalaulah seandainya lautan, samudra itu menjadi midada, menjadi tintanya, wasyajaru aqlam, dan pepohonan itu menjadi aqlam, jamak dari qalam, menjadi pena-penanya, lama khasartuha, lama khasartuha, maka aku tidak bisa menggambarkan tentang kebaikan-kebaikan umat. Aku tidak bisa menghitung-hitung kebaikan umat, saking banyaknya. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bertanya kembali, sifli hasanati Abi Bakr, gambarkan buatku, ceritakan buatku tentang kebaikan-kebaikan Abi Bakr bin As-Siddiq. Faqala, maka kemudian Jibril menjawab, Umar hasanatun min hasanati Abi Bakr. Umar yang tadi lautan tidak bisa dipakai menjadi tinta dan pepohonan menjadi pena untuk menggambarkan kebaikan, kelebihan dari Umar, itu adalah satu kebaikan min hasanati Abi Bakr, dari kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh Abi Bakr. Nah, ini menggambarkan tentang Umar bin Khattab yang akan diambilkan darinya nasihat yang akan kita pelajari
pagi hari ini. Apa nasihat Umar bin Khattab? Ya, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil a'mal. Izzud dunya, izzud itu artinya ya, kemuliaan. Ya, kemuliaan dunia bil mali itu bisa kita dapatkan dengan harta. Wa izzul akhirati, dan kemuliaan akhirat ya, kita dapatkan bisalihil a'mal, dengan kesalehan amal-amal kita. Ayat diperjelas oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, di situ ada sedikit kesalahan redaksi. Fala tataqawwa umur dunya. Yang dimaksud dengan nasihat tersebut adalah bahwa urusan-urusan dunia itu tidak bisa kuat, ya, tidak bisa tumbuh dengan baik, ya. Wala yasluhu illa bil amwal, dan itu tidak menjadi baik kecuali dengan harta, dengan kekayaan. Wala tataqawwa umurul akhirah, dan urusan-urusan akhirat itu tidak bisa tumbuh dengan baik, tidak bisa kuat. Wala tasluh, dan tidak bisa menjadi baik ya, illa bil a'malis salihah, kecuali dengan amal saleh. Jadi nasihatnya sederhana, kalau kita ingin kemuliaan dunia kita dapatkan, maka kita perlu banyak harta. Ya. Ini Umar, ya, pikirannya Umar. Nanti coba kita lihat mengapa demikian. Sedangkan kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan akhirat, maka itu kita dapatkan dengan ya, memperbanyak amal saleh kita. Jadi ini nasihat dari Umar, izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bisalihil amal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengeksplorasi lebih jauh dari isi atau konten dari nasihat Umar ini, kita perlu melihat dulu ya, Umar bin Khattab, kebaikan-kebaikannya yang tadi dikutip ya, dari Syekh Abdul Muhti As-Sablawi tadi. Satu riwayat bagaimana Jibril ketika ditanya tentang kebaikan Umar, ya, Jibril menggambarkannya ya, lautan menjadi tinta, pepohonan menjadi pena, tak bisa menggambarkan kelebihan atau kebaikan Umar. Ya, ini menggambarkan bahwa ada banyak kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seperti yang pernah saya sebutkan di pertemuan sebelumnya, ya, yang kita ambil nasihat dari Abi Bakr As-Siddiq kemarin pada 2 pekan yang lalu. Ya, memang para ulama seringkali kemudian ya, mengklasifikasikan para sahabat ya, Nabi itu dengan ya, tingkatan-tingkatan berdasarkan keutamaan dan kelebihannya. Ya, tiada lain kecuali untuk memudahkan kita hari ini agar kita mudah ya, meneladani beliau-beliau. Orang yang paling dekat dengan Nabi adalah para sahabat yang melihat langsung. Nah, seandainya kita punya pikiran untuk meneladani Rasul mungkin terlalu jauh, maka bisa kita mendekatinya dengan meneladani para sahabatnya. Ya, kalau Rasulullah begitu sempurna, ya, makanya kita sebut dengan uswatun. Ya, itu menunjukkan kesempurnaan Rasulullah baik dalam hal yang kecil maupun yang besar. Nah, kalau yang kecil-kecil bisa disebut dengan iswatun, ya, tapi uswatun melingkupi itu semua. Nah, mungkin kita merasa terlalu sempurna Rasulullah menjadi teladan kita, maka kita dekati melalui para sahabatnya yang itu juga manusia biasa seperti kita. Mereka banyak kelebihan sekaligus ada kelemahan. Nah, Umar juga demikian, memiliki banyak kelebihan. Di antara kelebihan Umar adalah tidak bisa digambarkan, seperti tadi Jibril mengatakan. Artinya membicarakan kelebihan Umar tak ada habisnya. Nah, kalau kita diminta untuk bicarakan kelebihan diri kita dalam bentuk biografi misalnya, paling 300 sampai 500 halaman selesai ya, ceritanya. Nah, kalau Umar tidak ada habisnya, ada saja yang diceritakan tentang Umar. Misalnya Umar itu
berangkat dari orang yang tidak sempurna, begitu ya. Di masa mudanya, ya beliau termasuk dalam bahasa kita mungkin hari ini tukang kelahi atau kasarnya preman. Gitu ya. Suatu ketika Rasulullah melihat beliau ketika masih muda sering berkelahi di pasar Ukas, gitu ya. Sampai kemudian terbetik dalam pikiran Rasulullah, seandainya Umar ini masuk Islam, gitu ya, maka Islam ini akan semakin kuat, gitu ya. Kita membutuhkan juga orang-orang yang punya kekuatan, ya, dalam tanda petik seperti preman ini, gitu ya. Gitu. Waktu itu Islam itu didakwakan dengan jalan yang masih masih sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, dan doanya dalam sejarah sangat kita kenal, gitu ya. Rasulullah mendoakan ada 2 Umar, gitu ya, setidaknya ada 2 orang, ya, yang didoakan oleh Rasulullah mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan ternyata yang dipilih adalah Umar bin Khattab, gitu ya. Ada yang ceritakan Senin Rasulullah berdoa meminta agar salah satu dari 2 orang ini masuk Islam, Kamisnya masuk Islam. Ada yang meriwayatkan yang lain, Kamisnya berdoa, Seninnya masuk Islam, mendapatkan hidayah. Dan kita sangat tahu cerita bagaimana tentang masuknya Islam Umar, ya, melalui mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Fatimah adiknya, ya. Dan kita sangat kenal tentang itu. Dan ketika Umar kemudian masuk Islam, gitu ya, Umar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Islam ini kan agama yang benar. Kalau kita meyakini Islam itu benar, kenapa kita takut? Kenapa kita mendakwakannya sembunyi-sembunyi? Rasulullah kemudian menjawab, ya kita perlu menakar kekuatan kita. Artinya kekuatan kita masih belum sebanding dengan, ya, kekuatan orang-orang kafir Quraisy. Mendengar itu serasa tidak ada perasaan kurang terima, gitu, di hati Umar. Maka kemudian ia datangi satu persatu tokoh Quraisy, Abu Lahab didatangi, Abu Sufyan didatangi, sambil kemudian mengatakan kepada mereka, jangan kau mengganggu Muhammad dan dakwah, dan kau mengganggunya maka hadapi saya. Ini kan kekuatan seorang ya dalam tanda petik tadi preman begitu, ya. Ternyata Islam juga perlu orang-orang seperti ini, gitu ya. Dakwah kita itu butuhkan tidak hanya orang-orang yang baik, orang-orang yang santun, orang-orang yang selalu alhamdulillah bil ma'ruf, gitu ya. Tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang punya keteguhan, kekuatan untuk an-nahyi 'anil munkar. Nah, saya kira sejarah dakwah kita, ya, sampai sekarang begitu. Selain al-amru bil ma'ruf juga an-nahyi 'anil munkar. Maka setuju tidak setuju, ya, dalam konteks berdakwah, orang-orang seperti misalnya Habib Rizik misalnya, ya, itu penting juga di dalam dakwah Islam, gitu ya. Ya, seperti di mana beliau pernah mengatakan kepada almarhum Arifin Ilham begitu, ya, dia memanggilnya kan Adinda, bolehlah engkau menyuburkan sawah kita, ya. Dan saya yang bagian memberantas tikus-tikusnya. Artinya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar harus selalu kemudian bergandeng mesra di dalam dakwah. Nah, Umar memiliki peran di situ. Nah, sejak saat itu lalu kemudian dakwah Islam mulai tumbuh, lalu kemudian Rasulullah mengumumkan tentang dakwah bil jahr, dakwah dengan terang. Ya, nah, itu di antara kelebihan dari Umar bin Khattab. Termasuk kelebihan dari Umar adalah pikirannya itu strategis. Kita tahu misalnya bagaimana mushaf Al-Quran itu sejarahnya dikodifikasi, dikumpulkan, kemudian dibukukan dan terwariskan sampai hari ini kepada kita dalam bentuk mushaf itu. Itu terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifatul Rasul yang pertama. Umar yang mengusulkan itu, ya, dengan berkaca kepada musnahnya kitab-kitab sebelumnya, Injil dan sebagainya. Maka Al-Quran kalau tidak dikumpulkan, tidak dikodifikasi, maka itu juga akan musnah. Dengan musnahnya para penghafal Al-Quran profesional di kalangan sahabat, sama ketika
ketika setelah terjadi perang Riddah, perang membasmi orang-orang murtad di zaman Abu Bakar Siddiq. Apa reaksi dari Abu Bakar ketika mendengar usulan Umar? Beliau tidak setuju, karena Rasulullah tidak pernah memerintahkan demikian. Dianggapnya ini sebagai bid'ah, gitu ya, bid'ah. Tapi Umar punya pikiran yang berbeda, ya, lebih strategis dan rasional. Lama kemudian berdebat dengan Umar Abu Bakar ini, diberi masukan dan sebagainya, akhirnya beliau setuju. Ya, maka dipanggillah kemudian Zaid bin Thabit yang selama ini menjadi ya penulis atau menjadi sekretaris Nabi. Ya. Zaid juga demikian. Pertama tidak menerima ini. Sampai perkataan Zaid bin Thabit sangat terkenal. Seandainya engkau perintahkan aku untuk membedakan gunung Uhud, maka aku akan lebih memilih tugas itu daripada mengkodifikasi Al-Quran. Karena tanggung jawabnya besar. Ada kesalahan kata saja sedikit ya, dari firman Allah, ya, maka itu akan berimplikasi kepada jariyah su yang terus mengalir. Saking berat. Tapi ini penting gitu. Kalau tidak dilakukan, maka lama-kelamaan akan hilang Al-Quran. Dengan hilangnya para penghafal profesional di kalangan sahabat. Karena dulu itu banyak mengandalkan kekuatan hafalan, selain Rasulullah perintahkan untuk menulis. Dan tulisan itu dalam media yang sangat terbatas, kulit unta, lalu bebatuan demikian. Dan itu susah untuk diajarkan, dibawa kemana-mana susah. Maka pada zaman Abu Bakar hilang atas usulan Umar, mulai diperintahkan untuk dikumpulkan potongan-potongan ayat yang tercerai ya, di dalam media, tadi kulit-kulit binatang, lalu kemudian bebatuan, pelepah kurma, yang dikumpulkan, diserasikan dengan hafalan para sahabat yang masih tersisa. Maka jadilah kemudian terkodifikasi, lalu kemudian itu diperbanyak ya, pada masa pemerintahan Utsman, ya, jadi khalifah yang ketiga, gitu ya. Pada masa Utsman baru kemudian mulai diperbanyak. Dia mengatakan 4, dia mengatakan 6, ya, dan disebar ke seluruh wilayah Islam yang semakin luas. Sampai kemudian hari ini kita terima dengan sanad sejarah yang jelas. Walaupun ada perbedaan cara membaca, gitu ya, yang kita kenal dengan al-qiraah as-sab'ah. Tapi lagi-lagi ini juga merupakan bagian dari gagasan Umar bin Khattab. Nah, termasuk di antara gagasan Umar adalah untuk menggaji ya, para tentara, para dai-dai, itu digaji. Itu pikirannya Umar dengan pertimbangan sederhana. Lama-kelamaan kalau semua orang itu membiarkan atas nama keikhlasan, gitu ya, dimaknai dengan tidak diberi gaji, maka lama-lama masjid kita ini, lembaga-lembaga ya, yang itu mendakwakan kebenaran itu lama-lama akan ditinggalkan karena orang sibuk dengan urusan dunia, urusan untuk apa, mempertahankan hidupnya. Maka marbot digaji dan sebagainya agar kemudian memakmurkan masjid ini ya, yaitu bagian dari ta'ifatun yatafaqahu fiddin untuk menghidupkan itu. Nah, maka kemudian sekarang ya para asatidz digaji, termasuk para PNS yang mencatat pernikahan ya, dan sebagainya mendapatkan gaji. Itu diantaranya adalah karena barokahnya dari Umar, ya. Maka kita bersyukur, terima kasih kepada Umar, ya. Dia berpikirnya sederhana saja. Kemaksiatan itu bisa tumbuh hidup karena disokong oleh finansial yang terus mengalir. Mohon maaf, misalnya prostitusi terus tumbuh karena memang itu disokong dengan orang mau bayar untuk itu. Nah sekarang masjid ini kalau tidak kemudian dikelola dengan membayar orang-orang yang betul-betul ya dia fokus mengelola itu, maka lama-kelamaan dakwah kita dari masjid ini kalah dengan dakwah kemaksiatan. Nah, termasuk menzahirkan, mensyiarkan dakwah Islam itu diantaranya juga berangkat dari pikirannya Umar, yang kemudian ditangkap diantaranya, ya disebarkan diantaranya oleh pikiran-pikiran, mohon maaf siapa yang mendirikan
tarekat, salah satu tarekat yang terkenal itu Abu Hasan As-Sazili. Ya, di antaranya beliau yang kemudian pemahamannya menurut pada cucu muridnya yang bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang banyak dikaji bukunya Al-Hikam Al-Athaillah itu yang pikiran-pikiran yang melestarikan gaya berpikirnya Umar gitu ya, bahwa dakwah ini harus disiarkan gitu ya, dihidupkan ya. Orang dangdutan aja berani keras-keras musiknya diperdengarkan gitu ya, sampai joget-joget begitu dan berani bayar mahal. Kita yang betul-betul dakwah kebenaran, kenapa kalau tidak mau mensiarkan? Ya, seandainya para orang soleh lalu kemudian diam-diam saja ya, maka lama-lama dakwah ini akan hilang, kalah dengan dakwah kemaksiatan. Nah, di antara juga pikiran-pikiran Umar. Nah, ini bisa jadi termasuk min hasanati Umar tadi. Wallahu a'lam. Ya, tentunya ada kelebihan dan kelemahan masing-masing, tetapi sinergi dan saling menyempurnakan pikiran-pikiran baik itu tentu akan menjadi kekuatan yang dasar dalam dakwah kita. Nah, ini sedikit memperkenalkan tentang Umar. Nasihatnya yang kali ini akan kita pelajari adalah izzud dunya bil mal. Ya, ini kan ya dalam bahasa kita hari ini mungkin pragmatis. Kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan dunia, ya kita harus punya banyak harta, harus kaya. Ya, karena banyak urusan-urusan dunia ini yang nggak bisa jalan kalau tidak ada dukungan finansial. Bahasa guyonnya sekarang ini, kita tidak bisa berpikir logis kalau tidak ada logistiknya gitu ya. Tidak bisa berpikir baik kalau logistiknya nggak ada. Kan menyiapkan logistik itu dengan kekayaan. Tetapi ingat, wa izzul akhirati bisalihil amal, dan kemuliaan akhirat itu tidak didapatkan dengan harta, tetapi dengan kesalehan amal. Artinya harta yang kita miliki di dunia justru bisa menjadi modal kita untuk melakukan kesalehan amal, untuk mewujudkan amal yang saleh dengan harta kita. Mari kita eksplorasi lebih jauh. Jadi ada dua kemuliaan menurut Umar. Ya, kalau kita ingin mulia di dunia, maka kita harus banyak harta. Karena urusan dunia lancar dan suksesnya itu dengan harta di antaranya. Tetapi kalau ingin kemuliaan akhirat, maka itu dengan amal saleh. Urusan akhirat menjadi lancar dan sukses, ya kan? Tata qawwa wala tasbur illa bisalihil amal, kecuali dengan kesalehan amal kita. Nah, secara tidak langsung bisa kita pahami ya, kalau kita ingin mulia di dunia, maka jadilah hartawan. Jika kita ingin mulia di akhirat, maka jadilah orang saleh. Dan kalau kita ingin mulia dunia dan akhirat, jadilah hartawan yang saleh. Nah, ini saya kira ya, disiratkan juga di dalam hadis Nabi. Ya, artinya menjadi hartawan itu sangat dianjurkan. Ya, maka selama ada pemahaman yang menafikan tentang itu, termasuk bagian dari zuhud adalah kita hidup miskin, itu tidak serasi dengan hadis ini, tidak cocok gitu ya. Suatu ketika Rasulullah pernah bersabda yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun, mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if, dan itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, sorry ada sedikit typo ini, mestinya khairun bukan khair. Wa fi kullin khairun, dan pada keduanya, mukmin yang lemah maupun mukmin yang kuat itu ada kebaikannya, ada sisi baiknya. Tetapi mukmin yang kuat lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ihris ala ma yanfa'. Ya, ciri dari mukmin yang kuat itu adalah ini, ihris, bersungguh-sungguhlah, tekunlah kamu untuk mendapatkan ma yanfa', apa yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah
jangan menjadi orang yang lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jangan suka mengeluh jadi orang. Jika ditimpa sesuatu kepadamu, maka jangan kau kemudian mengeluh dan berandai-andai. Seandainya aku melakukan begini, pastilah sekarang jadinya begini dan begini. Ya. Lau anni fa'altu, kalau sekiranya aku melakukan ya seperti ini karena kada wa kada, maka hasilnya tidak akan seperti ini. Ya. Walakin kul, tapi katakanlah, ucapkan dalam dirimu qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah mentakdirkan, menentukan, menghendaki, maka akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya pengandaian itu taftahu amal syaitan, itu membuka pintu tipu daya setan. Nah, jadi ciri dari orang yang kuat itu adalah momen yang kuat itu selalu bisa mengambil kesempatan baik, ya. Ya. Peluang kebaikan itu diambilnya. Nah, itu di antara ciri dari momen yang kuat. Termasuk dalam hal ini adalah kekuatan ekonomi. Ya. Nah, kenapa kita hari ini dunia Islam diremehkan? Ya. Bisa jadi karena kekuatan ekonominya kalah jauh dengan kekuatan ekonomi Muslim, sehingga dunia ini serasa diatur tatanannya mengikuti mereka, karena kita tidak punya haibah, tidak punya wibawa, akibat ya, tidak kuat secara ekonomi. Nah, jadi menjadi hartawan itu tidak hanya boleh, tetapi dianjurkan kita hidup kaya, karena dengan kekayaan itu kita banyak memberi, bisa memberi, mengeluarkan sedekah, zakat, menyantun dan lain sebagainya. Minimal dengan kekayaan kita itu membuat kita dan keluarga kita itu tidak menjadi tanggungan orang lain. Minimal itu untuk kemudian kita bisa menafkahkannya, mensedekahkannya kepada orang lain lebih baik lagi. Itu dengan harta. Ya. Nah, tapi jadilah hartawan yang kaya. Ya. Apa bedanya hartawan dengan orang kaya? Hamka pernah mengatakan di dalam satu ceramahnya, saya kutip di sini, orang kaya itu adalah dia yang sedikit kebutuhannya. Maka hartawan yang kaya itu adalah dia memiliki banyak harta, kekayaan, tetapi dia hanya sedikit sekali kebutuhannya dengan kekayaan ini. Nah, kita berkaca kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyebut dirinya di dalam salah satu asmanya dengan kata Al-Ghani, yang artinya maha kaya. Mengapa Allah menyebut dirinya maha kaya? Li'annal ghani al-ghina, kekayaan itu adalah maknanya ya, sedikit kebutuhan. Dan Allah itu maha kaya karena Allah tidak membutuhkan apapun. Kalau Allah membutuhkan sesuatu berarti Allah tidak pantas dipertuhankan, karena masih membutuhkan berarti menunjukkan kelemahan. Nah, maka al-ghani itu artinya la yastaghni syai'an, tidak membutuhkan apapun. Maka orang kaya itu artinya orang yang sedikit kebutuhannya, dia biar boleh memiliki segalanya, rumah, kaya, tanah dan sebagainya, dia punya itu semua ya. Tetapi dia tidak diperbudak oleh kekayaan ini. Nah, ini ciri dari orang yang kaya itu. Nah, kalau kita memiliki banyak harta, tetapi pikiran kita selalu tertambat kepadanya, takut mobilnya tergores, gitu ya, takut ininya hilang dan sebagainya, itu berarti hartawan yang belum kaya. Dia punya banyak harta, tetapi hatinya diperbudak oleh hartanya. Oleh karena itu ada guyonan ya, punya mobil mewah itu ya letakkan di garasi, bukan letakkan di hati. Ya kan gitu kan? Punya sandal bagus letakkan di kaki, bukan di hati. Karena ya kalau itu ada cacatnya, ada rusaknya, tidak sakit hati kan gitu. Nah, artinya tanda bahwa kita hartawan yang kaya itu kita tidak punya semua itu, tetapi kita sedikit membutuhkannya. Nah, itulah orang zuhud ya sebenarnya. Definisi lain dari orang zahid, orang yang zuhud itu di situ.
Kita punya banyak cerita tentang zuhud-zuhud yang kaya raya, yang hartanya banyak. Abu Hanifah itu salah satu imam madhab yang empat itu, kayanya minta ampun itu. Murid-muridnya justru disantuni, bukan muridnya yang kemudian membiayai Abu Hanifah. Serasa Abu Hanifah apapun yang dipegang dari dagangannya itu menjadi emas. Saking mudahnya dia mendapatkan harta. Abu Hanifah, seorang alim pendiri madhab Hanafiyah, luar biasa kaya. Jadi boleh nggak kita menjadi hartawan? Tidak sekedar boleh, harus, karena dengan demikian maka kita menjadi mukmin yang kuat. Tapi ingatlah, hartawan yang kaya, yang sedikit kebutuhannya akan hartanya itu, selebihnya diberikan, dinafkahkan kepada orang lain. Inilah orang yang zuhud, ya. Sebagaimana diceritakan tentang Bajalil Tulungagung, gitu ya. Suatu ketika beliau ditanya oleh santrinya, apa itu zuhud? Beliau malah menyuruh, ya, ini saya ambil dari Twitternya Hafidh Al-Qas. Beliau malah menyuruh santrinya untuk mengisi air 2 bak penuh di pesantren. Karena dulu pesantren itu kan ya belum ada PDAM, gitu ya, belum ada sumur resapan seperti hari ini, tapi masih limbah sendiri, gitu ya. Sebagai wujud khidmahnya santri kepada kiai, jadi kemudian memenuhi bak kamar mandi keluarga kiai, masjid dan sebagainya gitu. Nah, malah beliau meminta santri itu untuk mengisi air 2 bak penuh. Setelah penuh lalu santri itu mandi. Sehabis itu, ya, Bajalil ini tanya lagi kepada santri itu, apakah airnya kamu habiskan untuk mandi? Buatan bak, secukupnya saja. Maka kemudian Bajalil mengatakan, itulah zuhud yang kamu tanyakan tadi. Cari harta yang banyak, tapi dipakai secukupnya. Sisanya biar untuk orang lain. Jadi kita orientasinya mencari harta itu jangan kayak itu, kita niatkan, gitu ya. Ya, tidak kemudian diambil sendiri. Ya, orang lain terserah mau ngapain, yang penting saya banyak. Tidak begitu orientasinya. Al-Mu'minul Qawi tidak begitu. Ya. Tapi kita cari harta sebanyak mungkin. Ya, kalau kita punya potensi di situ, kita manfaatkan. Tapi kita pakai secukupnya yang kita butuhkan saja. Sisanya kemudian untuk menafkahi, menyantuni orang lain. Teologi Al-Ma'un menjadi tepat di sini yang diajarkan oleh Bayi Dahlan itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Al-Arba'in yang ke-31 diriwayatkan, ya, An Abi Al-Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi qala ja'a rajulun ila Nabi. Suatu ketika datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian orang ini bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku satu amal, ya, idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Kalau aku melakukan amalan itu, maka Allah akan mencintaiku dan juga manusia akan mencintaiku. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, izhad fid dunya yuhibbuka Allah. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maka niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima indan nas, dan zuhudlah kamu terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Yuhibbukan nas, ya, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi kita zuhud terhadap dunia, artinya tadi kita tidak diperbudak menjadi hamba dunia. Kita banyak memiliki harta, tapi kebutuhan kita sedikit terhadapnya. Kita tidak menjadi, kita tetap menjadi majikan dari harta kita. Maka insya Allah Allah akan mencintai kita. Dan kalau kita bisa zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, itu artinya kita tidak iri, dengki terhadap apa yang dimiliki manusia. Ya, zuhud ketika tetangga kita mendapatkan karunia nikmat dari Allah, justru kita kemudian senang, ikut bahagia, mendoakan mudah-mudahan, ya, dengan bertambahnya rizkinya membuat dia semakin banyak bersedekah. Ingat kita hadis Nabi yang kemarin saya bacakan, saat kita mendoakan fi dhahril ghaibi, ya, tanpa pengetahuan orang yang kita doakan itu,
Faqala al-malak, lalu kemudian para malaikat mengatakan, amin walahu ya, istajib ya Allah, dan bagimu yang berdoakan itu seperti apa yang kau doakan kepada saudara, daripada kita iri. Nah itu namanya zuhud fi ma'indanas ya, tidak iri, tidak sirik terhadap diri orang lain, tidak dengki dan lain sebagainya. Maka insya Allah manusia akan mencintai kita. Ini hadis hasan ya. Nah saya kutipkan ya, kalau tidak salah ini dari Ibnu Qayyim atau Ibnu Rajab Al-Hambali, saya lupa ya. Ya, beliau mengatakan wa ahsana ma qila fi bayanil murad bizuhdi fid dunya, dan ya, penjelasan terbaik ya, tentang yang dimaksud zuhud terhadap dunia itu adalah tarkul insan kullama yusghiluhu anillah, yaitu seseorang yang bisa meninggalkan apa yang membuat dia itu disibukkan ya, sehingga kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Ibnu Rajab kama naqalahu al-Hafidz Ibnu Rajab fi syarhihi Jami' al-Ulum al-Muhkam. Ya, ini seperti yang dinukilkan dari Ibnu Rajab Al-Hambali setelah beliau menganalisis berbagai definisi tentang zuhud di dunia. Beliau menyimpulkan bahwa definisi terbaik tentang zuhud terhadap dunia itu adalah tarkul insan ya, kita bisa meninggalkan setiap apapun yang membuat kita kemudian sibuk di situ dan melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah definisi zuhud yang terbaik kata Ibnu Rajab ini. Artinya kita boleh memiliki banyak harta, tetapi harta kita tidak menyibukkan kita sehingga kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa bahwa ada zat yang maha memberikan semuanya itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa mensyukurinya, dan salah satu bagian dari wujud syukur kita kepada Allah atas harta yang berlimpah yang diberikan kepada kita adalah menafkahkannya ya, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka benarlah nasihat Umar ya, ketika beliau mengatakan izud dunya bil mali, kemuliaan dunia ya, itu bisa kita peroleh dengan harta, kekayaan. Wa izzul akhirati bisalihil amal, dan kemuliaan akhirat dengan amal yang saleh. Jika ingin kemuliaan dunia dan akhirat, maka jadilah hartawan yang saleh, yang tidak disibukkan oleh hartanya dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tamak dan cinta berbagi kepada sesama. Nah ini barangkali Bapak Ibu apa yang bisa kita kaji dari nasihat yang dinukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah diingat karena kata-katanya dibolak-balik saja. Izzud dunya, dunya diganti dengan akhirat. Izzud dunya bil mal. Izzud dari kata izzud itu seakan dengan kata aziz. Aziz ya, dalam tetangga kita, saudara kita, kita namanya Aziz, Abdul Aziz, hamba dari zat yang maha mulia ya. Izzud dunya, kemuliaan dunia bil mal, wa izzul akhirati bisalihil amal. Nah mudah-mudahan nasihat setelah ini betul-betul bisa kita pahami, lalu masuk di dalam ya, kognisi kita, pikiran kita terima dengan baik nasihat ini, lalu kita turunkan ya, bahasanya Imam Ghazali secara hal kita dalam pengkondisian afeksi kita, jadi sikap kita, lalu kita turunkan kembali menjadi action, tindakan kita, amal kita, sehingga sekarang kita paham kalau kita betul-betul bekerja ya, di tempat kerja kita niati itu ya, betul untuk mengais rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya itu kemudian untuk ya, membuat kita zuhud ya, minimal bahwa keluarga kita itu tidak menjadi beban orangnya ya. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf agak panjang ya, enggak bunyi-bunyi biasanya ada bunyi.
Saya kira demikian. Ada pertanyaan atau komentar atau menambahkan atau barangkali mengkritis apa yang mengkritik ada sesuatu yang salah dari penjelasan saya sangat berterima kasih. Oke, kalau tidak ada berarti zuhud tentunya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Duduk kita di masjid ini betul-betul digantinya ya dengan keberkahan yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Sepakat kita terima kasih atas